Oke, bisa mulai. Yang bertugas hari ini. Oke, hari ini yang doa pembuka dari Monik ya. Bisa Ya. dimulai, Monik. Thank you. Bisa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kita akan memulai ibadah. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, bentar aku share screen dulu. Yang bersuka cita serahkan. Sekarang kakak mau ajak semuanya buat angkat 2 jempolnya ke depan kayak gini. Terus digoyangin ke atas ke bawah. Bisa semua ya? Bisa. Sekarang sambil nyanyi yuk. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang percaya Tuhan Yesus baik, silakan amin. Kita mau sama-sama katakan dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi. Sama-sama muter. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Jempolnya diangkat ya. Amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita katakan dari awal, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bila lebih semangat katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih semangat, Tuhan Yesus baik. Sambil loncat bisa semuanya. Amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya. Dari selama-lamanya.
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oke, silakan Evelyn untuk berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Oke, thank you Evelyn. Halo teman-teman. Apa kabarnya pada hari ini? Baik.
Baik. Baik, Cece. Halo Moni, ada Caroline itu ya? Oke, ada Tasya, Sheris, ada Cece Felis, ada Papi Fendi sama lagi di jalan. Oke teman-teman, minggu ini kita mau belajar mengenai mengasihi musuh. Nah, ayat hafalan minggu lalu apakah sudah ada yang hafalin? Siapa nih, Tania? Iya, Cece. Udah hafalin? Ada yang udah hafalin, Monik atau Caroline atau Dede, Prin? Oke, sepertinya belum ada yang menghafalkan. Nah, oke, ayat hafalan minggu lalu di Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini nyambung nih sama tema minggu ini. Minggu ini kita mau belajar tentang mengasihi musuh kita. Nah, kita mau belajar, kita mau belajar mengenai Joy next. Mengasihi musuh kita akan diambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Oke, nah ini kita mau baca ya. Aku akan baca 27 sampai 30, Jolim nanti 31 sampai 33. Aku mulai ya. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Ayat 29, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ayat 30, berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Dilanjutkan, Joy. Ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Ayat yang ke-32, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ayat yang ke-33, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Oke, di sini kita baca dulu sampai ayat 33. Di ayat 27, aku kasih highlight yang warna merah. Itu ada tertulis, kasihilah musuhmu. Nah, banyak orang yang berkata, kasihilah orang yang berbuat baik kepada kita. Contohnya, Jolin baik nih sama Cici Keisha. Dia beliin aku baju, misalnya dia beliin aku makanan gitu. Nah, gampang nggak sih berbuat baik sama Jolin? Gampang, karena dia baik sama aku gitu. Kalau misalnya Jolin jahatin aku, dia ngomongin aku di belakang gitu, terus Jolin berbuat yang kurang baik sama aku, susah nggak sih kalau aku tuh mengasihi Jolin? Jawabannya susah ya teman-teman. Nah, kita mau belajar di sini apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu berbeda. Tuhan Yesus mengajarkan kita harus mengasihi orang yang membenci kita. Susah nggak? Susah. Kita mau lanjut baca di ayat 33 sampai 36. Boleh Cece Felis baca? Next slide, Jo. Oke. Ayat 34, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan.
maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Oke, thank you Cece Felis udah bacain buat kita. Nah, kita mau belajar, ini juga di ayat 35, aku highlight juga, di sini ada kasihilah musuhmu. Jadi di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 36, ini udah 2 kali Tuhan menulis kasihilah musuhmu. Nah, kalau ada 2 yang Tuhan udah ulang-ulang, berarti ini pesan yang dia mau sampaikan kepada kita untuk kita mengasihi musuh kita. Nah, next, Jolin. Nah, kenapa kita harus mengasihi? Yang pertama, karena Tuhan itu sendiri adalah kasih. Nah, Jesus is love. Terus, kalau Tuhan sendiri adalah kasih, berarti kita anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kasih, karena kita adalah anak-anaknya. Yang kedua, dia sudah pertama mengasihi kita duluan. Tuhan Yesus sudah mati buat kita untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menebus pelanggaran-pelanggaran kita. Tuhan udah lebih dulu kasih tahu, dia udah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, cara hidup yang Tuhan ajarin kepada kita itu memang berbeda ya teman-teman sama cara hidup yang dunia ajarkan. Sebab cara hidup yang kita terima sekarang, yang kita sedang belajar adalah yang berasal dari Tuhan Yesus atau berasal dari surga. Kalau dunia mengajarkan apa sih? Misalnya, kamu disakitin sama temenmu, dia bales aja perbuatannya. Kalau dunia mengajarkan, kalau misalnya kamu nih ditampar pipinya, mana ada sih yang dikasih, ya udah nih kasih aja pipi aku satu lagi gitu. Nah, tapi kan Tuhan mengajarkan hal seperti itu susah teman-teman. Untuk melakukan seperti itu susah. Tapi kita mau belajar minggu ini, ada teladan penting yang kita pelajari dari firman Tuhan. Next slide. Kita mau belajar tadi yang di ayat yang sudah kita bacakan. Oke, next lagi. Nah, kita mau belajar mengenai tadi apa yang kita bisa ambil ya. Kita bisa petik dari firman Tuhan yang tadi di Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Yang pertama, berbuat baik itu harus dilakukan karena siapa kita? Siapa sih identitasnya kita? Identitas kita itu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anaknya Tuhan Yesus. Seperti yang udah dibilang di slide sebelumnya, kalau Tuhan sendiri adalah kasih. Nah, kalau kita sebagai anaknya Tuhan, pasti kita memiliki sifat kasih itu di dalam diri kita. Nah, kita mau belajar bahwa Tuhan itu juga dia tuh adalah terang. Nah, kalau Tuhan sendiri adalah terang, Tuhan itu nggak milih loh teman-teman. Dia tuh mau nerangin kita yang orangnya yang kenal Tuhan. Dia nggak mau milih, dia nggak mau menerangi orang-orang yang hidupnya nggak kenal Tuhan. Beda. Nah, jadi sama seperti matahari. Tuhan menciptakan matahari buat siapa? Buat manusia, buat kita semua. Matahari nggak diciptakan untuk orang-orang yang kenal Tuhan Yesus, tapi untuk semua umat manusia. Nah, itu artinya Tuhan Yesus itu menerangi, dia tuh nggak memilih-milih ya teman-teman, kalau untuk sebagai Tuhan, sebagai terang. Nah, karena Tuhan Yesus adalah kasih, dia tuh mau kita tuh sebagai umat manusia tuh kenal sama Tuhan, karena Tuhan sendiri adalah kasih. Oke. Nah, contohnya apalagi yang kedua? Kasih yang kita terima dari Tuhan Yesus itu harus memiliki dampak bagi sesama, bagi orang lain, walaupun itu musuh kita, bagi mereka yang membenci kita, bagi mereka yang nggak suka sama kita. Tapi Tuhan Yesus tetap mengajarkan anak-anak Tuhan harus memiliki kasih dalam hidupnya. Nah, kita mau belajar di minggu ini mengenai identitas kita sih sebagai anak Tuhan. Kita harus tahu kalau anak Tuhan itu memiliki sifat-sifat dari Tuhan. Sifat-sifat apa? Mengasihi, mengampuni. Kita juga mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Itu sifat-sifat yang
anak Tuhan itu harus miliki hormat sama orang tua, anak Tuhan juga harus mengasihi sesama, mengasihi saudara, mengasihi orang lain, dan kita harus berdampak bagi lingkungan kita. Kita harus bisa, jangan kasih itu kita simpan sendiri, tapi kita juga bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita. Jadi, ketika kita dimanapun kita berada, misalnya kita di lingkungan sekolah, kita memiliki kasih, kita mengampuni teman kita yang suka ngata-ngatain kita, suka menjelek-jelekan kita. Tapi nanti teman-teman bisa ngelihat kalau anak Tuhan itu pasti dibedakan gitu sama yang lain, karena kita ini memiliki kasih. Jadi dari hidup kalian, dari apa yang kalian lakukan, itu orang lain bisa melihat bahwa kita tuh berbeda, karena di dalam kita ada Tuhan Yesus. Oke, kita mau belajar yang kedua. Apa sih yang kita bisa belajar dari firman Tuhan yang tadi? Berbuat baik bukan sebuah balasan dari apa yang kita terima. Di Lukas 6 ayat 31-33. Nah, banyak orang yang kalau berbuat baik kita harus ngelihat dulu. Yang tadi seperti ilustrasiku, kalau Jolin berbuat baik sama aku, gampang nggak sih aku berbuat baik sama dia? Jawabannya gampang. Tapi kalau Jolin berbuat jahat sama aku, gampang nggak sih buat tetap mengasihi Jolin karena dia udah jahatin aku? Gampang nggak sih buat tetap mengasihi Jolin kalau Jolin sudah berbuat kasar sama aku, menyakiti aku gitu, menyakiti hatinya dengan perkataan-perkataannya gitu misalnya. Nah, demikian pula firman Tuhan itu mengajarkan kita sebuah standar kasih yang sangat tinggi ya. Nah, kenapa? Karena kita itu berbuat kasih bukan karena Jolin berbuat baik sama aku. Kita berbuat baik gitu, bukan karena teman kita baik sama kita, tetapi karena kita sudah menerima kebaikan itu dari Tuhan. Kita sudah menerima kasih itu dari Tuhan. Nah, sebagai contohnya, ketika ada yang menampar pipi kita, menganiaya, atau menghina kita, seperti yang tadi di Lukas 6 ayat 27-36 bilang, namun kita hendak melakukan sesuatu yang lebih tinggi, lebih besar dari dampaknya, daripada hal yang sudah biasa dilakukan oleh manusia. Manusia cenderung apa sih kalau kasih itu? Nah, manusia tuh cenderung kalau disakiti itu membalas gitu. Kalau kita dikatain, kita katain balik. Nah, tapi Tuhan mengajarkan standar sesuatu kasih yang tertinggi gitu. Jadi, ketika teman kita menjahati kita, dia contohnya dia ngatain kita gitu, tapi kita tetap berbuat baik sama dia. Lama-lama orang itu juga akan capek sendiri. Oh, nggak usah deh, nggak mempan gitu. Jadi dia malahan belajar dari sifat kita. Oh, si Evelyn ya, dia udah dijahatin nih sama si A gitu, tapi ya tetap loh baik sama si A gitu. Si Natania ya, udah dikata-katain sama B gitu, tapi dia tetap berbuat baik, dia tetap mau minjemin pulpennya gitu ke B gitu. Nah, itu kalian akan menjadi contoh bagi teman-teman kalian di lingkungan kalian. Oke, next slide. Next. Nah, di Lukas 6 ayat 31 berkata, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah, ketika kita mau musuh kita itu menjadi teman kita, ketika kita mau orang lain itu berbuat baik kepada kita, kita itu harus berbuat dulu. Kita harus mengasihi mereka dulu, karena kita juga mau dikasihi kan sama teman-teman kita. Kita juga mau dikasihi sama orang-orang di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi misalnya aku sama Evelyn gitu, aku mau berteman baik sama Evelyn. Gimana sih caranya ya? Aku harus mengasihi Evelyn duluan. Aku jangan tunggu Evelyn yang bergerak, tapi dari kita yang dulu mengasihi teman-teman kita. Apa yang orang lain
apa yang kamu harapkan orang lain itu perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Kamu berharap orang lain uh, menghormati kamu, ya kamu hormatin orang lain. Kamu berharap orang lain uh, peduli sama kamu peduli dulu sama orang lain. Nah, jadi ini tuh seperti di Lukas 6 ayat 31 ini bagus banget ya teman-teman ayatnya. Oke, Tuhan juga yang terakhir mau ditutup dengan Tuhan juga sudah memberikan teladan bagi kita seperti yang tadi. Tuhan udah mengorbankan hidupnya di kayu salib. Tuhan udah menebus dosa-dosa kita semua. Pengorbanan yang Tuhan tebus itu untuk siapa? Untuk kita orang-orang yang berdosa. Karena Tuhan itu mengasihi kita. Karena Tuhan itu adalah kasih. Jadi kalau Tuhannya adalah kasih, masa sih kita nggak mau mengasihi musuh-musuh kita? Masa sih kita nggak mau mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kita, yang berbuat jahat kepada kita? Nah, aku tahu memang untuk mengasihi musuh ini nggak gampang, tapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus belajar ya teman-teman, gitu belajar bagaimana kita bisa melakukan firman itu nggak cuma kita baca, tapi kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, yang terakhir, mari kita sama-sama baca ayat hafalan kita. Yuk, sama-sama kita buka mic-nya, kita baca ayat hafalan. Kita baca dari 1 Yohanes ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, Marilah kita mengasihi bukan atau dengan lidah, dalam kebenaran. dengan perbuatan Dalam kebenaran. Oke. Nah, di 1 Yohanes 3 ayat 18, aku berharap minggu depan kalian bisa hafal ini, karena seperti yang tadi, kalau kita sering hafalin firman ya, lama-lama kita juga bisa melakukan firman itu sendiri ya teman-teman. Jadi nggak hanya sekedar hafalkan, tapi kita juga bisa melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, demikian firman Tuhan pada minggu ini. Thank you semua. God bless you. Oke, dibalikin ke Jolien. Thank you, Cece Keisha, firmannya. Mungkin Papi Fendi ada yang mau ditambahin? ada ya, tapi ya memang seperti tadi disampaikan Cici Kesia, mengasihi teman yang mengasihi kita itu mudah, tetapi mengasihi orang yang tidak bersahabat sama kita itu adalah sebuah perintah Tuhan. Jadi anak-anak bros, pasti kalau kita mau ikut Tuhan, kita pasti bisa. Ya, tetap semangat, growers, itu aja. Jangan lupa ayat hafalannya, karena ayat hafalannya +1, jadi 2. Udah mau bulan Desember, kita udah mau Christmas, jadi Papi udah siapin hadiah dan kado nih. Jadi banyak-banyakin nih kumpulin poin, karena bulan ini bulan terakhir nih, kita bisa dapat poin. Oke, itu aja. Oke, terima kasih Papi Fendi. Langsung aja yang bertugas buat nutup doa penutup siapa ya? Cival mungkin bisa dibantu. Tasya. Oke, langsung aja doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kita dari awal sampai akhir. Terima kasih atas firman-Nya hari ini. Semoga bisa menjadi berkat dan ditetapkan dalam kehidupan kita. Sekarang kita ingin melanjutkan aktivitas kita. Semoga Engkau memberkati kita dalam melakukan aktivitas kita. Terima kasih Tuhan. Amin. Thank you. Terima kasih, Tasya. Yuk teman-teman, kita on cam sebentar, kita foto bareng. Wah, Nata dia kayaknya yang paling Wah, Cece Fendi rame ya.
Cici Felis iya rame. Cici Mobil. Felis, rombongan. Rame. Hai Monik. Evelyn kok nggak buka? Evelyn, Caroline, mungkin bisa dibuka bentar. Evelyn, Caroline, kita mau foto nih. Oh, Caroline udah buka. Evelyn, Dede, mana nih Dedek? Oke. Oke. Aku aba-aba ya. Kasih kode ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke deh. Makasih Oke, semua. growers. Happy Sunday, everybody. Ibadah udah selesai. Happy Sunday. Thank you. Thank you. See you next week. Dadah. Thank you, Cici Jolin, Cece Kesia, Natania, Cece Felis, thank you. Monik, dadah, thank you semuanya. bye. Bye. Semua. Yes.